Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Damayanti. Video kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang saya buat minggu lalu mengenai analisis solutif penyelesaian pembiayaan produk murabaha yang bermasalah di Bank Muamalat Indonesia. Dipilihnya murabaha sebagai produk bank syariah yang sah, tentu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait aturan syarat dan mekanisme murabaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, penelitian yang saya buat ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank muamalat ini apa sih, dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bagaimana. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan murabaha terlebih dahulu. Murabaha ini adalah salah satu bentuk pembiayaan yang paling banyak dalam praktik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK, yang mana terdapat jumlah aplikasi murabaha sampai tahun 2015 mencapai 70% dari total dana. Murabaha ini juga termasuk jenis jual beli yang memberikan keuntungan yang pasti dan dapat ditentukan besarannya. Next, poin yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini merupakan pembiayaan yang diakibatkan dari nasabah yang tidak tepat waktu membayar cicilan dan tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam akad. Nah, inilah yang mengakibatkan penunggakan pembayaran jadi bermasalah. Oleh karena itu, para pihak bank memutuskan untuk melakukan pendekatan seperti pengarahan, penelitian administratif, dan memantau ke lapangan secara langsung. Banyak sekali faktor yang menyebabkan pembiayaan ini jadi bermasalah pada produk murabaha di BNI Serang. Ini dipacu oleh faktor internal dan faktor nasabah juga. Nah, inilah beberapa faktor kesalahan yang terjadi pada internal bank ini sendiri. Yang pertama, terdapat kelemahan dalam menganalisis pembiayaan. Yang kedua, hasil pembiayaan yang direalisasikan tidak rata antara hasil realisasi pembiayaan dan kebutuhan nyata nasabah. Yang ketiga, jangka waktu pembayaran. Nah, inilah yang sangat mempengaruhi terhadap kelancaran pembayaran. Yang keempat, masih kurang maksimal pengecekan dana pihak bank dan marketingnya. Yang kelima, kurang maksimal juga dalam menyaring risiko. Adapun faktor kesalahan yang terjadi pada nasabah sendiri, yang pertama, adanya perlakuan tidak baik dari nasabahnya. Faktor ini terjadi ketika seorang nasabah mendapat keuntungan dari usahanya, seharusnya disisihkan untuk membayar cicilan, tapi malah digunakan untuk kepentingan yang lain. Yang kedua, menurunnya pendapatan dari nasabah. Faktor yang ketiga, ketika nasabah ini mendapatkan musibah, ini juga akan menyebabkan pembiayaan jadi bermasalah. Yang keempat, banyak nasabah ceroboh dalam menggunakan dananya. Misalnya dalam mengajukan pinjaman, mereka mengajukannya untuk modal usahanya, tapi pada akhirnya mereka menggunakan untuk hal yang lain. Nah, itulah tadi beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Baik, sebelum menutup video, kali ini saya simpulkan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan tadi, bahwa proses pembiayaan yang sehat bukan hanya berimplikasi pada kondisi kesehatan bank saja, tapi juga terhadap peningkatan kinerja nyata. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini. Mungkin itu saja pemaparan hasil dari jurnal yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Kiki Damayanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.